ingin minta didaftarkan umrohkan mereka. Ingin minta diperbaiki rumahnya, perbaiki rumahnya. Itu yang harus kita lakukan sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama sekali, mari bersama-sama kita panjatkan segala rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah selalu sentiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Kita diberi Allah nikmat hidup, nikmat iman maupun nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan, sehingga kita dapat berkumpul, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang sangat kita cintai ini, yaitu dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai kaum muslimin dan muslimat yang insyaAllah sebentar lagi akan kita melaksanakan solat zuhur secara berjamaah. Selanjutnya salawat beserta salam tidak lupa kita bersolawat pada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersusah payah mengajak umatnya dari arah utara, selatan, timur dan barat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Semoga dengan selalu kita memperbanyak selawat kepada beliau, insyaallah di dunia kita mendapatkan rahmat, di padang mahsyar kita mendapatkan syafaat, dan di surganya Allah kita mendapatkan sebaik-baik tempat. Amin ya rabbal alamin. Jangan kita seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Sekikir-kikir umatku, kata Rasulullah, apabila disebutkan namaku, mereka tidak mau berselawat kepadaku. Bapak Ibu sidang jemaah zuhur mati Allah Subhanahu wa taala, sembari sambil menunggu orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang mengambil wudhu ataupun yang sedang melaksanakan salat sunat ataupun yang dalam perjalanan, mari kita isi dulu dengan kajian singkat ini. Bapak Ibu sidang jemaah zuhur mati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada siang hari ini yaitu ada 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berdoa adalah Sayyidul Malaika, adalah pemimpin para malaikat-malaikat Allah, dan yang mengaminkan adalah Sayyidul Mursalin, adalah pemimpin rasul-rasul Allah. Kalau seandainya yang berdoa adalah Sayyidul Malaika, adalah pemimpin para malaikat-malaikat Allah, dan yang mengaminkan adalah Sayyidul Mursalin, adalah pemimpin rasul-rasul Allah, maka tidak ada satupun yang dapat membatasi doa-doa mereka ini. Lalu apa doa malaikat Jibril sehingga diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan khutbah. Naik dia pada mimbar yang pertama, Rasulullah mengatakan amin. Lalu daripada mimbar yang kedua, Rasulullah pun mengatakan amin. Lalu daripada mimbar yang ketiga, Rasulullah pun mengatakan amin. Ketika Rasul turun dari mimbarnya, para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan tadi wahai Rasulullah? Kami tidak pernah melihat ini dan mendengar ini sebelumnya." Rasulullah pun menjawab,
saya melihat kalian tak melihat, saya mendengar kalian tak mendengar. Telah datang kepadaku Jibril, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang didoakan oleh malaikat Jibril? Pada mimbar yang pertama, malaikat Jibril berdoa, celakalah orangnya dan merugilah orangnya yang ketika sempat berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yang sempat dia berpuasa di bulan suci Ramadan, yang sempat dia menahan haus dan lapar di bulan suci Ramadan, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan ketika di bulan suci Ramadan. Dan aku pun mengatakan amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Makanya dalam Al-Quran disebutkan Sayyidus Syuhur, artinya bulan penghulu segala bulan. Ada 12 bulan yang Allah berikan di permukaan bumi ini, tapi yang paling istimewa itu adalah bulan suci Ramadan. Mengapa dia istimewa? Karena sedikit apapun kita melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan ini, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Begitu luar biasanya apabila kita beribadah di bulan puasa ini. Tapi ada kata Rasulullah, orang yang berpuasa tetapi mereka hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Apa penyebabnya? Salah satu contoh saya ambil, mungkin masih banyak di antara kita yang tidak baik dengan keluarganya, yang masih cekcok dengan keluarganya, yang masih berkelahi dengan keluarganya. Begitu juga sebaliknya, Pak. Masih banyak di antara kita yang tidak bertegur sapa dengan tetangganya, yang masih cekcok dengan tetangganya, yang masih berkelahi dengan tetangganya. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah, tidak akan pernah mendapatkan ampunan ketika di bulan suci Ramadan. Yang mereka dapatkan hanyalah haus dan lapar saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat 'alaihimuz zillatu aina ma sukifu." Mereka itu, kata Allah, diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Illa, kata Allah, kecuali, kata Allah, bihablim minallah wa bihablim minan nas. Kecuali orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Jadi pernah Rasulullah ditanya pada sahabatnya, Pak, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, lalu di mana tempatnya orang yang baik hubungan dengan Allah? Dia selalu beribadah kepada Allah, dia rajin ke masjid, dia rajin ke musala, tapi rusak hubungannya dengan sesama manusia. Kata Rasulullah, tempatnya neraka. Bertanya lagi sahabat, ya Rasulullah, lalu di mana tempatnya orang yang baik hubungannya dengan sesama manusia? Dia selalu membantu manusia, apapun yang dimiliki diberikan kepada manusia, tapi rusak hubungannya dengan Allah. Kata Rasulullah, tempatnya neraka. Jadi bagaimanapun hubungan kita baik dengan Allah, tapi rusak hubungan kita dengan sesama manusia, begitu juga sebaliknya. Bagaimanapun hubungan kita baik dengan manusia, tapi rusak hubungan kita dengan Allah, kita tetap berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah zuhur nikmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan uswah hasanah yang patut kita tiru. Rasulullah walaupun sering difitnah, dihasut, disakiti dan dizalimi, Rasulullah tidak pernah menaruh dendam dan benci kepada orang menyakitinya. Bahkan Rasulullah selalu membuka pintu maaf, karena sikap pemaaf merupakan sikap mulia yang bukan hanya mampu membuat malu orang yang menyakiti kita, juga dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antaqfu aqrabu littaqwa, dan pemaafan kamu itu, kata Allah, lebih dekat kepada takwa. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Innallaha bima ta'maluna basir, kata Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Menjadi seorang pemaaf memang bukan gampang, tapi perlu kita sadari bahwa memaafkan orang lain adalah perbuatan mulia dan pendendam itu adalah perbuatan tercela. Maka insyaallah kita akan mampu. In ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kita berbuat baik
maka kebaikan itu untuk diri kita. Wa in asya'tum falaha, dan kita berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk diri kita juga. Lagi selagi bulan Ramadan ini berbuat kita kesalahan, meminta maaflah pada orang yang bersangkutan, biar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jemaah zuhur mati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celakalah orangnya dan merugilah orangnya yang ketika sempat disebutkan namamu di hadapannya, mereka tidak mau bersolawat kepadamu, dan aku pun mengatakan amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita manusia biasa, jangankan kita manusia yang hina-hina, Allah saja dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, Allah telah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi pun lahir, Allah tetap bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi wafat pun Allah tetap bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengakui cinta Nabi, yang mengakui cinta Rasul, tetapi ketika disebutkan nama Rasulullah, banyak kita yang diam. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sekikir-kikir umatku, kata Rasulullah, apabila disebutkan namaku, mereka tidak mau bersolawat kepadaku. Padahal kita manusia ini yang lemah ini ingin sekali mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah pernah berpesan, man shalla alayya marrah sallallahu alayya asyarah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan untuknya. Begitu luar biasanya apabila kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jemaah zuhur mati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celakalah orangnya dan merugilah orangnya yang ketika sempat tinggal bersama orang tuanya, yang sempat serumah dengan orang tuanya, yang sempat seatap dengan orang tuanya, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan ketika bersama orang tuanya. Dan aku pun mengatakan amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jemaah zuhur mati Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua kita kaya, biasanya anak menjadi raja. Tetapi terbalik sekarang, Pak. Banyak anak yang kaya, tetapi orang tua menjadi pembantu dalam rumahnya, yang menjaga anaknya orang tuanya, yang mengasuh anaknya orang tuanya, yang mencebokin anaknya orang tuanya. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah, tidak akan pernah mendapatkan ampunan ketika bersama orang tuanya. Padahal orang tua kita yang telah pontang-panting mencari nafkah untuk kita, membesarkan kita, mendidik kita, disekolahkan kita dari SD sampai kita sarjana. Tetapi kenapa kita sukses? Kita lupa kepada kedua orang tua kita. Padahal apapun yang diinginkan oleh orang tua kita, ingin minta dibalikan pakaiannya, berikan mereka pakaian. Ingin minta didaftarkan kurban, kurbankan mereka. Ingin minta didaftarkan umroh, umrohkan mereka. Ingin minta diperbaiki rumahnya, perbaiki rumahnya. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak. Jangan ada antara kita dan orang tua itu ada perhitungan. Kadang-kadang, Pak, ada juga nih seorang laki-laki ataupun suami, ketika ingin memberikan sesuatu atau uang kepada kedua orang tuanya, masih banyak di antara kita minta izin dulu kepada istrinya. Kalau di sini, Pak, ada laki-laki ataupun suami yang ketika ingin memberikan sesuatu atau uang kepada kedua orang tuanya, minta izin dulu pada istrinya, berhentilah jadi laki-laki. Karena kita laki-laki ini tidak perlu kita minta izin apapun yang kita berikan kepada kedua orang tua kita. Makanya sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa pertama kali aku berbakti ya Rasulullah? Ibumu.
Pada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Pada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Ada 3 kali kata ibumu, ibumu, ibumu. Pada keempat, bapakmu. Mengapa 3 kali kata ibumu? Karena yang pertama, ibu kita lah yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari lamanya. Dan yang kedua, ibu kita lah yang telah melahirkan kita. Dan ini adalah perjuangan yang sangat sakit yang dirasakan oleh ibu kita. Dan tidak pantas kita sebagai anak itu melawan kepada ibu kita, mengatakan saja Allah haramkan, apalagi sempat kita melawan kepada ibu kita. Tapi banyak kita dengar di media sosial, masih ada anak yang menggugat orang tuanya ataupun melapor orang tuanya karena harta warisan. Na'udzubillahi min zalik. Dan yang ketiga, ibu kita lah yang telah menyusui kita selama 2 tahun lamanya. Maka di sini letak kajinya. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi sutil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Jika kita ingin surganya Allah, berbaktilah kita kepada kedua orang tua kita. Dan jika kita ingin nerakanya Allah, durhakalah kita kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita tidak pernah mengharapkan apapun dari kita. Apapun yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, berikan. Tanya seleranya, apa yang mereka inginkan. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak. Ini kadang-kadang kita makan enak, tapi kita tidak pernah menanyakan pada orang tua kita, udah makan mak? Udah makan ya? Tidak pernah. Tapi kita sebagai anak harus menanyakan apa yang diinginkan orang tua kita. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا